Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai basic security untuk pencegahan virus African Swine Fever untuk ternak babi di Bali. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kades Sukastawa dengan NIM 1915 101036. Kemudian rekan saya Nyoman Aditya Wiradharma dengan NIM 1915 101042. Kemudian yang terakhir itu adalah Putu Bagus Angga Darmawan dengan NIM 1915 101048. Baik, perkenalkan, nama saya Nyoman Aditya Wiradharma dengan NIM 1915 101042. Bali memiliki berbagai plasma nutfah, hewan atau ternak dan tumbuhan yang sudah dikenal keberadaannya di tingkat nasional maupun internasional. Sapi Bali, babi Bali, itik Bali, jalak Bali, harimau Bali, rusa Bali, anjing kitamani, dan kera ekor panjang adalah plasma nutfah dengan kekayaan alam Bali yang tak ternilai harganya. Selanjutnya, pengaman ternak babi di Bali mengalami penurunan yang sangat drastis karena adanya sebuah virus yang lebih dikenal dengan virus ASF. Hal tersebut juga dipaparkan dalam Kementerian Pertanian Republik Indonesia bahwa ASF ini dapat menyebabkan kematian pada babi hingga 100% sehingga berakibat kerugian ekonomi yang sangat besar. Misalnya, mengenal apa sih itu African Swine Fever atau ASF? African Swine Fever atau ASF adalah penyakit virus pada babi yang sangat mudah menular yang menyebabkan kematian mendekati angka 100% pada babi domestik. ASF disebabkan oleh virus DNA untuk panda besar. Virus ASF bereplikasi terutama di sitoplasma mikrofag dan merupakan satu-satunya anggota famili Asphafridae Penus Astivirus menurut Graham 2017. Selanjutnya, pastinya ada dampak. Yang pertama adalah berkurangnya pasokan babi di suatu daerah. Yang kedua, mahalnya harga daging babi pada saat hari raya. Yang ketiga, beberapa negara berhenti melakukan impor pada daging babi. Selanjutnya, yang keempat, peternak babi mengalami kerugian karena harga bibit babi yang sangat mahal. Selanjutnya, yang kelima, berkurangnya peternak babi lokal. Pencegahan yang pertama itu ada melaporkan gejala penyakit atau kematian sekitar dalam waktu 24 jam. Yang kedua, tidak menjual babi dan karkas babi yang sakit masuk atau keluar pada suatu wilayah atau antar pulau. Yang ketiga, tidak membawa pulang daging babi atau produk daging babi yang terkontaminasi ASF. Selanjutnya, tidak mengirimkan produk daging babi untuk yang terkontaminasi pada suatu daerah atau wilayah. Baik, selanjutnya yaitu adalah biosecurity. Biosecurity babi di tingkat peternakan adalah serangkaian langkah-langkah praktis yang diambil untuk mencegah masuknya infeksi ke peternakan babi serta mengendalikan penyebaran infeksi di dalam peternakan. Nah, tujuan biosecurity ini ada beberapa, yakni salah satunya itu adalah mencegah kemungkinan penularan dan juga penyebaran penyakit. Penerapan biosecurity pada seluruh sektor peternakan nantinya akan mengurangi resiko penyebaran mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, penerapan biosecurity yang ketat ini dan juga berkelanjutan sangat menentukan keberhasilan dari pengendalian penyakit tersebut. Kemudian, biosecurity ini merupakan pertahanan ataupun garis pertahanan pertama terhadap penyakit. Nah, apa saja sih komponen dari biosecurity tersebut? Nah, yang pertama itu adalah isolasi. Jadi isolasi merupakan tindakan untuk mencegah kontak antara
hewan pada suatu area atau lingkungan. Jadi tindakan ini merupakan tindakan yang paling penting dalam pengendalian penyakit. Nah, selain itu, tindakan lain yang dapat dilakukan adalah memisahkan ternak berdasarkan kelompok, baik itu umur maupun kelompok produksi, serta fasilitas yang produksi yang digunakan untuk tindakan isolasi ini harus dalam keadaan bersih dan juga disinfeksi atau didisinfeksi. Nah, selanjutnya untuk komponen biosecurity yang kedua itu adalah kontrol lalu lintas. Untuk kontrol lalu lintas ini digunakan untuk mencegah penularan penyakit yang dibawa oleh alat angkut hewan selain ternak seperti anjing, kucing, hewan liar seperti Rhodonisia dan burung maupun pengunjung. Hewan yang baru datang sebaiknya itu diketahui status vaksinisasinya. Nah, hal ini merupakan tindakan untuk memaksimalkan biosecurity. Oleh sebab itu, mengetahui status kesehatan hewan yang baru datang sangatlah penting. Kemudian kontrol lintas ini harus dibuat dengan baik dan digunakan nantinya untuk menghentikan atau meminimalisir kontaminasi pada hewan, pakan, dan juga peralatan yang digunakan. Serta alat angkut dan petugas tidak boleh keluar dari area penanganan hewan yang mati tanpa melakukan pembersihan atau cleaning, bahkan disinfeksi terlebih dahulu. Nah, untuk komponen biosecurity yang terakhir itu adalah mengenai sanitasi. Jadi sanitasi ini merupakan tindakan pencegahan terhadap kontaminasi yang disebabkan oleh feses. Jadi kontaminasi feses ini dapat masuk melalui oral pada hewan atau sering disebut dengan fecal oral cross contamination. Kontaminasi ini dapat terjadi pada peralatan yang digunakan seperti tempat makan dan juga minum. Nah, langkah pertama tindakan sanitasi adalah untuk menghilangkan bahan organik terutama feses. Semua peralatan yang digunakan, baik itu peralatan untuk makan, minum, ditempatkan atau dikhususkan harus didisinfeksi untuk mencegah kontaminasi. Selanjutnya itu adalah teknologi biosecurity pada babi. Yang pertama itu adalah sensor. Jadi sensor ini digunakan untuk memantau variabel, baik itu lingkungan seperti kelembaban, suhu, amonia, CO2, debu, dan lain sebagainya. Ada juga sensor yang digunakan untuk menimbang silo, memantau konsumsi air, memeriksa suhu unit penyimpanan semen, serta mendeteksi pada kerusakan peralatan dan lain sebagainya. Nah, kamera 2D dan 3D. Fungsi dari kamera 2D dan 3D ini adalah digunakan untuk mengambil gambar serta memfasilitasi tugas mulai dari menghitung hewan hingga memperkirakan berat badan serta menilai pola gerakan untuk mendeteksi pada masalah. Nah, seperti yang terjadi pada gambar, terdapat 3 gambar yaitu adalah analisis citra. Pada gambar pertama itu adalah mendeteksi perilaku babi. Kemudian perilaku babi pada gambar paling kiri menandakan adanya tindakan babi yang berjalan dengan normal. Kemudian pada gambar yang kedua di sini terdapat normal berjalan dengan bersama, serta yang ketiga agresi atau pertarungan satu lawan satu, dan yang terakhir itu adalah mengejar. Jadi melalui kamera 2D dan 3D ini dapat mengetahui perilaku ataupun tingkat agresi hewan khususnya babi. Nah, selanjutnya itu adalah akselerometer. Nah, fungsi akselerometer ini adalah memantau aktivitas hewan. Kemudian tujuannya adalah untuk memantau waktu istirahat dan aktivitas serta menghubungkannya dengan proses patologis atau psikologis. Misalnya itu adalah memprediksi frowing dengan menggunakan akselerometer yang tertanam pada tag telinga. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya. Nama di sini ada termometer. Termometer digunakan untuk dapat mengumpulkan informasi yang relevan dengan terus memantau atau mendapatkan pembacaan suhu hewan yang mudah, akurat, dan instan.
Pemantauan suhu adalah praktik umum di banyak penjantan babi hutan sebagai parameter kunci untuk diagnosis dini penyakit. Ada sensor suhu yang bersentuhan dengan kulit serta kamera inframerah. Karena variasi suhu yang signifikan dapat dikaitkan dengan timbulnya masalah patologis, reaksi terhadap vaksinasi, atau perubahan fisiologis. Selanjutnya ada robot. Robot di sini digunakan untuk tugas-tugas seperti fasilitas mencuci atau truk. Teknologi ini dapat membantu mengurangi tugas yang berat, rutin, dan mengecilkan hati, serta meningkatkan kondisi dan persepsi kerja untuk menarik dan mempertahankan staf berbakat. Gambarnya ada di bagian sini. Selanjutnya, manfaat dan risiko biosecurity. Manfaat dan risiko biosecurity merupakan benteng pertama dalam usaha pencegahan penyakit. Biosecurity menjaga kesehatan ternak dengan memperkecil risiko terkena penyakit. Selanjutnya ada manfaat biosecurity. Yang pertama, mendeteksi secara dini adanya wabah penyakit. Yang kedua, menjaga pertumbuhan ternak agar tetap baik dan rasio konversi pakan yang baik pula. Efisiensi pakan, waktu, dan tenaga. Ketiga, menekan biaya kesehatan ternak menjadi lebih murah. Karena jika ternak sudah terserang penyakit, maka biaya untuk pengobatan akan lebih besar, belum lagi kerugian yang harus ditanggung peternak. Misalnya, karena peternak harus memperpanjang masa istirahatnya untuk memutus rantai penyakit tersebut. 4. Memperoleh hasil atau produk yang bagus, karena biosecurity menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ternak untuk berproduksi. 5. Jika ternak dapat berproduksi dengan baik, maka keuntungan sudah pasti didapatkan oleh para peternak. Selanjutnya ada risiko biosecurity. Risiko yang disebabkan oleh biosecurity antara lain masuknya penyakit yang belum pernah ada di peternakan tersebut. Penyakit yang ada di peternakan tersebut tidak juga hilang dan cenderung berulang, atau dua-duanya ada di peternakan tersebut. Jika kegiatan biosecurity dilaksanakan secara baik dan benar, maka produktivitas ternak, efisiensi ekonomi, dan produksi akan tercapai. Sebagai bagian dari sistem manajemen, maka biosecurity memainkan peranan sangat penting dalam rangka menjaga status kesehatan ternak. Perlu diperhatikan dengan seksama terkait penerapan biosecurity di sebuah peternakan agar ternak terhindar dari berbagai masalah penyakit. Ternak tetap sehat dan nyaman tinggal di peternakan sehingga produktivitas ternak akan maksimal. Penerapan biosecurity di suatu peternakan menjadi sebuah keharusan guna mencapai keuntungan lebih di dalam sebuah usaha peternakan. Di samping itu juga untuk mencegah terjadinya outbreak penyakit dalam sebuah wilayah. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.